Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama Bang MWN di channel Media Warga News. Channel dimana saja Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta senantiasa dalam bimbingannya. Pemirsa di mana saja Anda berada, dalam video saya kali ini saya ingin membuat sebuah, katakanlah, ajakan ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang tentu saja mencintai tentang toleransi dan perdamaian. Negara kita adalah negara yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai sumber hukum yaitu Pancasila. Tentu saja ini juga tidak mudah untuk mencapainya. Untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, yakni menjadikan satu-satunya sumber hukum yaitu Pancasila, ini luar biasa pergulatannya ya. Ada sebuah pertarungan ideologi. Secara histori kita bisa lihat ya, apabila kita mau flashback ke belakang, pertarungan ideologi terjadi di masa-masa lampau ya. Kita tentu saja mengenal yang namanya sejarah bagaimana DITII atau Darul Islam ya, tentara Islam ya. Indonesia mengenal sejarah itu. Bagaimana ada sebuah kelompok muslim yang ingin memperjuangkan ideologinya agar menjadi ideologi bangsa Indonesia. Sehingga terjadilah itu sebuah sejarah, bisa dikatakan perjuangan kaum muslim dalam memperjuangkan ideologinya, yang kemudian kita kenal dengan Darul Islam dan tentara Islam tersebut, yang dalam sejarah ini berakhir pergerakannya pada tahun 1962 dengan ditangkapnya Skarmaji Marijan Kartosuwiryo ya. Kemudian dengan ditangkapnya imam pergerakan DITI yaitu Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, perjuangan ini ideologi muslim itu sudah berakhir ya, karena seluruh pergerakan atau seluruh anggota yang saat itu memang militer ya,
saat itu memang DITI adalah merupakan militer atau TNI, kalau hari ini TNI ya. Dahulu itu adalah Hizbullah ya disebutnya. Jadi cikal bakal daripada Tentara Nasional Indonesia adalah Hizbullah. Nah, Hizbullah itulah yang memperjuangkan ideologi Islam ya, yang berakhir pada tahun 1962. Setelah ditangkapnya pimpinan pergerakan DITI yaitu Sekar Maji Marjan Kartosuryo, maka pergerakan Muslim langsung menjadi beberapa faksi atau beberapa golongan. Jadi bisa dikatakan bahwa seluruh pergerakan atau seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia, embrionya adalah dari DITI tersebut. Dan satu hal yang harus dicatat bahwa DITI itu katakanlah dihentikan pergerakannya karena memang dia hendak melakukan suatu pemaksaan kehendak atau pemberontakan, yaitu menegakkan hukum Islam di Indonesia. Seperti itu. Namun di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak ada undang-undang yang menggolongkan DITI atau katakanlah NII itu kepada golongan teroris ya. Oleh karena itu sangatlah tepat ketika purnawirawan ya, salah satu purnawirawan Soleman Ponto kalau tidak salah ya, yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, mengatakan bahwa NII itu bukan merupakan organisasi terlarang di Indonesia, atau bukan merupakan tidak terdaftar sebagai salah satu organisasi radikal atau teroris, sehingga bagaimanapun juga tidak bisa ditangani secara hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Maka menjadi aneh ketika ya Al Zaitun itu dikait-kaitkan dengan gerakan NI tersebut, dan menjadi aneh ketika Al Zaitun dipaksa harus dipidanakan dengan dikait-kaitkannya dengan NI tadi gitu ya. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan melaksanakan tugas yang diarahkan atau diminta langsung oleh Wapres, Haji Ma'ruf Amin. Betul. Yang dulu sebetulnya adalah pimpinan tim peneliti. Iya, ketua tim peneliti. Beliau sangat tahu banyak itu. Karena saya waktunya aja. Kita tinggal tunggu waktunya aja Bang Iwan. Harus sabar. Sebetulnya kabar baik ini bagi masyarakat Indonesia. Tapi fatwa ini tidak akan kita publish. Kenapa? Fatwa ini hanya akan kita berikan kepada untuk kepentingan Bareskrim. Kepentingan penyidikan. Untuk penyidikan oleh kepolisian. Begitu. Saya menduga Pak Faute mencakup dua hal tadi, dua ranah tadi, ranah atau wilayah yang terkait dengan penistaan agama, kan boleh menduga-duga ya. Betul, ya. Satunya lagi kan yang terkait dengan TPPU, pokoknya yang kriminal, yang crime lah tadi. Ya pokoknya kita akan segera sampaikan hasil keputusan kita dalam waktu dekat, ya. Dan
ya di forum ini saya ingin menyampaikan ya Siap. pesan-pesan yang sangat inti ya. Pertama, sudahlah hentikan, jangan lagi ada korban Panji Gumilang. Ya. Kedua, prioritaskan ya korban-korban yang sudah banyak sekali berjatuhan ya, dan ini jangan diteruskan lagi begitu, jangan ada lagi korban ya. Kemudian tadi ya masalah yang diangkat utamakanlah adalah masalah persoalan tindak pidana ya, meskipun juga tentu penistaan agama atau penodaan agama ini Itu juga ya menjadi itu juga menjadi hal yang perlu diangkat dalam persoalan ini. Karena persoalan akidah bagi Iya. umat yang mayoritas negara ini kan. Iya, itu saja sih. Kalau yang terakhir banget nih Ustaz. Kalau yang terkait Mumpung ada dengan Pak Al-Zaitun, Aminuddin. mumpung ada beliau nih Ustaz. Terkait dengan Al-Zaitunnya santri Ustaz, apa nih yang bisa Ustaz sampaikan? Karena kan banyak nih murid-murid santri di sana, Iya. yang orang tua juga Iya. mungkin harap-harap cemas. Saya secara pribadi orang yang tidak setuju Al-Zaitun dibubarkan. lembaga pendidikannya Ya, atau lembaga pesantrennya. pendidikan Al-Zaitun dibubarkan itu saya tidak setuju. Ya. Pertama, santri-santri itu adalah generasi muda yang mereka tidak paham sebetulnya. Ya, meskipun memang ada orang tua mereka yang ikut terlibat di NII, ya kemudian memasukkan anaknya ke Al-Zaitun, tapi mereka orang yang innocent, tidak bersalah. Anak-anak ini, Anak-anak para santri ini. Ya, kedua ya yang dilakukan adalah oleh negara melakukan mungkin Kementerian Agama yang memiliki otoritas dalam masalah ini untuk mungkin mengambil alih pembinaan di pesantren ini. Begitu. Jadi santri tetap bisa belajar, kemudian oleh Kementerian Agama ini dibina. Supaya kembali kepada jalan yang benar, mereka belajar tenang seperti biasa, gitu. Itu saja sih kalau untuk Zaitunnya. Ya. Saya lebih concern kepada pemimpinnya dan juga pada gerakan NII-nya. Personelnya ya. Secara Personal. personelnya. Oke. Bu Ustazah Evi, buat saya dari Pak Ustadz Aminuddin ini yang terakhirnya adalah clear, tepat, dan bijaksana. Betul. Luar biasa Ustaz. Iya. Terima kasih. Padahal tahun 1962 sudah jelas gerakan NII atau DITI itu sudah selesai. Dan semua sudah diperintahkan untuk kembali kepada bumi pertiwi. Apa bedanya dengan Partai Komunis Indonesia ya yang timbul yaitu tahun 65-an. Ya. Kalau PKI sudah jelas ada TAP MPRS yang melarang organisasi tersebut. Tapi hari ini juga kita menyaksikan bahwa sama saja PKI juga berarti kan tahun 65, tahun katakanlah 70 sudah selesai itu. Ya kan? Hari ini bagaimana dengan anak keturunannya? Katakanlah PKI itu adalah pemberontak, DITI, NII itu adalah pemberontak. Lalu bagaimana dengan anak keturunannya? Apakah karena mereka adalah merupakan anak keturunan dari para pemberontak, kemudian mereka tidak mempunyai hak untuk memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang adil, sejahtera dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu kesepakatan bersama untuk hidup bersama. Jadi ketika anak PKI, katakan kemudian anak keturunan PKI, anak keturunan dari NII ini tidak boleh hidup di negara ini, lalu apakah itu memenuhi unsur keadilan? Yang notabene keadilan itu adalah hak setiap warga negara.
Lalu bagaimana dengan para pemberontak yang dahulu merupakan mereka adalah orang-orang dari gerakan Aceh Merdeka, yang dalam penyelesaian gerakan Aceh Merdeka itu sendiri, pemerintah memberikan suaka, memberikan pengampunan kepada seluruh anggota gerakan Aceh Merdeka. Ini yang teranyar, yang terbaru ya. Dari mulai ketua sampai seluruh anggotanya, gerakan Aceh Merdeka dihimbau kembali kepada Ibu Pertiwi. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka juga diberikan posisi jabatan publik. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi kepala departemen-departemen di Republik ini. Lalu apa bedanya orang-orang ex gerakan Aceh Merdeka dengan orang-orang ex NII kah, PKI kah? Di mana bedanya? NII tidak terdaftar sebagai gerakan terorisme, ya kan? Gerakan Aceh Merdeka sudah jelas-jelas mereka angkat senjata, ya. Jadi harus digarisbawahi bahwa gerakan NII ini tidak bisa dikategorikan sebagai pemberontak karena mereka tidak angkat senjata melawan pemerintahan yang sah. Meskipun memang ada informasi bahwa mereka mempunyai struktur, katanya dari tingkat desa sampai tingkat presiden kan gitu ya, gitu. Namun mereka tidak mengangkat senjata untuk memberontak pemerintahan yang sah. Sedangkan gerakan Aceh Merdeka, mereka jelas-jelas angkat senjata melawan pemerintahan yang sah, dan itu diampuni. Kemudian mereka hari ini duduk sebagai pejabat pemerintahan yang ada di Aceh. Ini ada sebuah penyelesaian konflik yang smart sebetulnya. Karena tugas pemerintah adalah membina. Bagaimana mengembalikan mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu juga yang dilakukan sebenarnya oleh, dalam hal ini, Badan Intelijen Negara terhadap, katakanlah, ceritanya As'ad Ali ini, ya, wakil Badan Intelijen Negara ini, katakanlah benar bahwa pada tahun 70 AS Panji Gumilang itu didapati menyebarkan ajaran Isa Bugis. Jadi menurut penuturannya As'ad Ali ini, ya, suatu ajaran yang tidak disukai oleh masyarakat sana. Itu sebelum terlibat katanya NII, ya. Kemudian singkat cerita, ya, dilakukan pembinaan. Kemudian sampailah katanya AS Panji Gumilang masuk ke dalam gerakan NII di bawah komando Adah Jailani, kan begitu ya. Namun NII Adah Jailani ini adalah NII yang menurut kacamata intelijen itu adalah NII yang tidak radikal. Jadi perlu digarisbawahi, ya, tidak radikal, no terorisme, no radikalisme, seperti itu, ya. Ini pernyataan As'ad Ali yang juga kemudian disampaikan juga oleh Profesor Mahfud MD, yang juga kemudian disampaikan juga oleh Badan Intelijen, kepala Badan Intelijen Negara itu Bapak Hendro Priyono. Anggaplah NII, katakanlah benar cerita ini, ya, bahwa NII Adah Jailani yang kemudian turun
kepada AS Panji Gumilang itu adalah bukan NII yang radikal, dan itu merupakan NII bentukan daripada pemerintah. Sebetulnya sampai di sini saja sudah clear persoalan ini gitu. Di mana salahnya? Kalau katakanlah AS Panji Gumilang ini adalah NII, tapi kan NII yang dibentuk oleh pemerintah, yang katanya mempunyai tugas atau diberikan tugas untuk menandingi NII yang sesungguhnya, yang lebih dikhawatirkan lagi karena mereka adalah NII yang radikal. Jadi ada NII yang radikal, ada NII yang tidak radikal. Jadi kalau memang benarlah ceritanya Mahfud MD, benarlah ceritanya As'ad Ali, benarlah ceritanya, lalu apa yang dipermasalahkan dari Al-Zaitun? Apa yang dipermasalahkan dari seorang AS Panji Gumilang? Justru seharusnya seorang AS Panji Gumilang berarti adalah orang yang sangat berjasa kepada negara, orang yang sangat berjasa kepada bangsa dan negara ini, karena telah menandingi NII yang radikal, sehingga NII yang radikal itu tidak bisa berkutik dengan adanya NII bentukan pemerintah. Ini penting sebetulnya. Lalu mengapa ada pihak-pihak gitu kan yang ngotot untuk mempidanakan AS Panji Gumilang karena dia adalah seorang NII, dengan mengatakan bahwa adanya korban-korban. Ini sebuah logika yang sakit, sebuah logika yang sakit. Yang ada adalah harusnya memberikan apresiasi kepada AS Panji Gumilang karena berjasa telah menghentikan pergerakan NII yang radikal. Itu seharusnya. Maka dalam hal ini negara harus tegas memberikan status hukum kepada AS Panji Gumilang, dan jasanya itu bisa dilihat gitu. Apa yang hari ini dilakukan luar biasa. Bagaimana seorang AS Panji Gumilang itu menciptakan atau mendorong atau mencita-citakan sebuah negara yang menjadi rumah besarnya seluruh keyakinan, seluruh agama, seluruh anak bangsa, yang tersimpul dalam sebuah kegiatan rutin satu suro, atau dahulu dinamakan satu Muharram. Jadi kegiatan satu Muharram atau satu suro itu adalah merupakan sebuah simpul, sebuah bukti nyata di mana seorang AS Panji Gumilang menggagas atau memperjuangkan sebuah kehidupan yang pluralisme, sebuah kehidupan yang harmonis, walaupun di tengah-tengah perbedaan yang sangat nyata, perbedaan yang memang betul-betul tidak bisa disatukan. Bagaimana menyatukan keyakinan yang berbeda-beda? Di Islam saja ya, itu berbeda-beda dalam hal pelaksanaan ibadahnya. Itu baru di Islam ya. Ada tadi ya Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru di Islam saja.
mempersatukan umat Islam saja itu masih menemukan kesulitan yang luar biasa. Bagaimana dengan agama yang lain? Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Di Kristen juga banyak. Ada Kristen Katolik, ada Advent, ada lagi namanya tuh Protestan. Nah, seorang Panji Gumilang mempersatukan manusia dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Maka mempersatukan manusia yang berbeda yakin, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, itu dengan sumber hukum yang satu, yaitu Pancasila. Maka bagi seorang Panji Gumilang, kemanusiaan itu di atas segalanya. Walaupun dia ada seorang Muslim, dia tidak menempatkan agama di atas segalanya. Kemanusiaan di atas segalanya untuk mencapai persatuan Indonesia. Jadi seharusnya negara ini berhutang budi kepada A.S. Panji Gumilang dengan ide-ide besarnya, dengan visi yang jauhnya, dengan visionernya gitu, ya. Berusaha keras, berjuang keras mempersatukan manusia yang ada di Indonesia dengan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Tidak bicara keyakinan di situ. Mari kita bersatu di dalam rumah besar Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang selalu digaungkan oleh seorang A.S. Panji Gumilang. Selalu mengajak kepada komponen bangsa, kepada anak bangsa yang berkumpul di dalam acara 1 Muharram itu, mari kita bersatu berdasarkan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadilah Kristen yang baik, jadilah Islam yang baik, jadilah Hindu yang baik, jadilah Buddha yang baik, jadilah Konghucu yang baik. Silakan. Itu adalah hak daripada privasinya, hak daripada masing-masing. Laksanakan keyakinanmu dengan baik. Jadilah Islam yang taat, jadilah Kristen yang taat, jadilah Hindu yang taat. Maka ketuhanan yang Maha Esa. Silakan. Jalankan keyakinan masing-masing. Karena itu memang dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, dasarnya untuk bersatu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Indonesia ini harus mampu memberikan keadilan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia harus mampu mewujudkan atau menghormati setiap manusia berdasarkan kemanusiaannya. Jadi tidak ada warga yang diistimewakan. Mayoritaskah dia atau minoritaskah dia? Yang dipandang adalah, yang dilihat adalah manusianya. Jadi seperti itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus memberikan rasa keadilan kepada setiap manusia, setiap warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Itulah yang selalu diserukan oleh seorang A.S. Panji Gumilang. Semua itu bertujuan untuk
terjalinnya persatuan Indonesia. Luar biasa. Ini kan sebetulnya tujuan negara kita. Persatuan Indonesia ada tujuan besar daripada bangsa Indonesia, dari para pendiri negara ini. Saya tidak katakan founding father, karena pendiri negara tidak hanya bapak-bapak ya. Jadi seluruh para pendiri bangsa, tujuannya adalah mempersatukan Indonesia. Maka kalau kita ingat lagi kepada sejarah, dahulu ada yang namanya ya, ada Yong Japa, ada Yong dari Yong-Yong-Yongnya kan, dari seluruh Indonesia itu ya kan, berkumpul menjadi satu, bersumpah bertanah air satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Live lu bang, Ya kan? 210.000 ya? Terjadilah Live. Siapa? Sumpah Pemuda Oh yang live. yang bertujuan untuk Komik. tadi persatuan Indonesia. Saya live terus. Inilah sebetulnya yang digagas, yang sedang diperjuangkan oleh seorang AS Panji Gumilang. Lalu mengapa hari ini orang yang berjasa begitu besar kepada negara, orang yang berjuang untuk terjadinya persatuan, terjadinya toleransi, terjadinya perdamaian, ini dipersekusi, baik di media massa maupun melalui pernyataan para pejabat pemerintahan. Ini yang harus disayangkan. Bukankah apa yang diperjuangkan hari ini oleh AS Panji Gumilang adalah merupakan tujuan kita dalam bernegara, yaitu mewujudkan persatuan Indonesia. Jika ingin Indonesia ini bersatu, maka memang kita harus menanggalkan egoisme dalam beragama. Jangan merasa kita paling benar sebagai muslim, jangan merasa kita paling benar sebagai Kristen dan sebagainya. Jadi di hadapan hukum negara, semua agama kedudukannya adalah sama. Ini di dalam perspektif hukum negara. Jadi tidak ada yang lebih baik, yang lebih bagus dalam perspektif hukum negara. Kalau dalam perspektif hukum agama, pastinya setiap agama itulah yang paling benar. Saya muslim, pasti saya, muslim paling baik, muslim paling benar, agama lain tidak baik, tidak benar. Itu dalam perspektif keyakinan, perspektif hukum agama. Tapi dalam perspektif hukum bernegara, semua agama adalah baik dan benar. Ini yang harus diluruskan. Setelah persatuan Indonesia, tentu saja ya, adalah sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap ada permasalahan, setiap ada perselisihan, maka haruslah dikembalikan kepada permusyawaratan. Jadi orang tidak dihakimi, tidak dijustifikasi, tidak dipersekusi di ruang publik. Justru dilakukanlah musyawarah. Katakanlah Al-Zaitun itu kok begini gitu loh. AS Panji Gumilang kok seperti ini, panggil dong. Panggil, ajak bicara. Lakukan sebuah dialog. Kan sudah ada tuh MPR DPR. Ngapain aja tuh MPR DPR kerjanya? Kan ada yang membidangi tentang pendidikan, membidangi tentang keagamaan, membidangi tentang banyak lah ya.
namanya DPR MPR itu, panggillah AS Panji Gumilang. Kami selaku DPR MPR memanggil Anda untuk menjelaskan hal-hal ini. Itu namanya menyelesaikan masalah sesuai dengan sila keempat. Jangan membiarkan publik mempersekusi. Jangan biarkan media massa memperkeruh suasana dengan membuat tagline-tagline, judul-judul berita yang sesungguhnya itu jauh daripada objektivitas. Jadi peran negara ini harus jelas ya. Karena semua pejabat negara dari mulai tingkat RT sampai presiden itu dibayar oleh uang rakyat. Lalu apa kerjanya? Tentu saja kerjanya adalah sesuai dengan fungsi masing-masing. Ini kemana ini MPR, DPR? Tidak ada suaranya. Lalu untuk apa kalian duduk di sana sebagai DPR MPR? Tidak mengambil peran dalam isu yang hari ini terjadi, yang sebenarnya itu dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Masuki sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barulah kita akan mencapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Muslim saja, Kristen saja, Hindu saja, Buddha saja, tidak. Seluruh rakyat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan keadilan. Jadi, menyelesaikan persoalan negara, menyelesaikan persoalan yang ada di dalam negara ini, jangan dengan fatwa. Karena ini bukan negara agama, bukan negara fatwa, tapi ini adalah negara Republik Indonesia yang bersumber hukum kepada Pancasila. Abaikan itu fatwa. Janganlah kita ditertawakan orang. Bagaimana seorang penegak hukum yang dipercayakan oleh undang-undang kepolisian nomor 2 2022 diberikan kewenangan menjadi penegak hukum, begitu ingin memproses sebuah perkara minta fatwa kepada organisasi, kepada ormas, itu bagaimana logika hukumnya? Itu sangat tidak relevan. Negara meminta menjadikan fatwa ormas untuk menegakkan hukum. Bagaimana itu? Padahal sudah ada Pancasila dan sudah ada Undang-Undang Dasar. Semoga bangsa Indonesia semakin cerdas, bangsa Indonesia semakin menyadari bahwa kita berada dalam rumah besar yang isinya bermacam-macam orang, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, kulit, ya. Jadi harus disadari gitu loh. Jadi menjadi bangsa Indonesia itu memang harus besar hatinya. Jangan hatinya itu kerdil. Hatinya harus besar. Bahwa kita berada di sebuah negara yang plural, ya, yang bermacam-macam. Mari kita jaga kondusivitas, ya, menjaga keamanan, menjaga Indonesia ini agar tetap utuh, dengan tentu saja menjadi orang-orang yang toleran dengan perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Toleran itu kan gitu, mengakui perbedaan yang ada gitu.
Jadi nggak usah memaksakan diri untuk memaksa orang supaya sama dengan kita. Itu namanya tidak toleran. Itu namanya intoleran. Bukan intol, lol, bukan ya, intoleran gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi bangsa yang intol gitu kan ya. Jadilah bangsa yang toleransi, ya, mempunyai jiwa besar untuk bertanya. Demikian celoteh Bang MUN pada hari ini. Salam Indonesia. Tolnya